Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Udah pada siap untuk memuji Tuhan belum? Siap dong. Yuk kita sama-sama sambil kita menari dan memuji Tuhan bareng-bareng ya adik-adik. Dengan kita menyanyikan lagu Ayo Datang Pada Tuhan. Pada siap untuk diberkati Tuhan? Siap. Let's go. Ayo datang pada Tuhan, angkat tangan memuji Dia, sorakanlah haleluya. Tuhan Bapa kita kaya. Jangan harapkan manusia, jangan harapkan manusia. Percaya hanya padanya. Tuhan Bapa kita kaya, sanggup memberkati kita. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kita nyanyi lagu di awal ya adik-adik. Datang pada Tuhan, angkat tangan memuji Dia, sorakanlah haleluya. Tuhan Bapa kita kaya. Jangan harap manusia, jangan harapkan manusia. Percaya hanya padanya. Tuhan Bapa kita kaya, sanggup memberkati kita. Adik-adik diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kita semua diberkati, kita semua diberkati. Kita semua diberkati. Yeay, yuk kita ambil tepuk tangan adik-adik. Masih pada capek gak adik-adik? Yuk pasti semua pada semangat bukan? Kita memuji lagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati adik-adik, ya kan? Amin. Yuk, amin. Kita memuji Tuhan dengan aku mau makan, aku mau tidur. Tuhan Yesus pasti selalu memberkati kita. Let's go! Aku mau makan. Aku mau makan, aku mau tidur. Aku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudari-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyi dari awal ya. Aku mau makan, aku mau tidur. Aku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Jagai papa mama. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, jagai papa mama, kakak adik saudari-saudariku. Dan
buat keluargaku, cukup buat keluargaku, cukup buat keluargaku. Yeay! Nah, karena adik-adik sudah memuji Tuhan lebih lagi, meninggikan Tuhan lebih lagi, sudah menari-menari bersama-sama. Nah, sebentar lagi kita adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita sama-sama untuk terus datang di hadirat Tuhan ya adik-adik. Karena Tuhan sudah memelihara sepanjang hari adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah adik-adik. Yuk kita fokus untuk terus fokuskan adik-adik ke Tuhan Yesus. Dengan kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, yuk adik-adik sama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Kita nyanyi lagu ini sama-sama dari awal ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Kita nyanyi lagu ini sama-sama adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Kita sambil ngangkat tangan kita yuk adik-adik. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Yesus tolonglah daku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak siapa? Ada yang kenal? Ada dong, ketemu lagi dengan Kak Natal. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi adik-adik. Ada yang sudah siap firman Tuhan? Siap. Nah, kenapa kita harus belajar firman Tuhan terus? Karena sebelumnya kakak pernah bilang bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman atau dasar dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan kita harus belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tapi sebelumnya kakak minta maaf karena kakak lagi kurang sehat, jadi kakak agak batuk ya adik-adik ya. Tapi tetap semangat untuk apa? Belajar firman Tuhan. Nah sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Ikutin kakak Natal ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, yang kami lihat pada pagi hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam
hidup kami. Dan kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa adik-adik? Ada yang tahu? Mau kemana kamu? Hari ini kita mau belajar tentang tanda Mesias. Apa itu tanda Mesias? Ada yang tahu tanda Mesias itu apa? Bukti Tuhan itu ada. Bukti bahwa Tuhan itu menyertai manusia. Nah, hari ini kita mau belajar tanda-tanda Mesias ya adik-adik ya. Mesias itu siapa sih adik-adik? Ada yang tahu? Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita harus melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan. Tanda-tanda yang Tuhan Yesus kerjakan. Supaya apa? Supaya kita makin percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, sebelumnya adik-adik, tanda Mesias ini ada sekelompok orang, yaitu orang Saduki dan orang ini, mereka ingin melihat, membuktikan bahwa tanda Tuhan Yesus itu ada nggak sih? Mereka ingin meyakinkan ya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, buktikan kalau tandamu ada katanya. Soalnya kami bisa melihat cuaca dengan melihat ke atas, melihat langit. Misalnya langit mendung, kami tahu itu akan turun hujan. Tetapi adik-adik tahu nggak hujan itu dari siapa? Siapa yang buat hujan? Tuhan Yesus. Mereka melihat tanda tetapi mereka tidak tahu siapa yang membuat tanda tersebut. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar tentang tanda Mesias, tanda-tanda Tuhan Yesus, apa aja yang Tuhan Yesus lakukan. Ayo kita melanjut adik-adik, kita lihat berikutnya. Mau kemana kamu? Aku harus ambil sesuatu yang berguna untuk perjalanan kita. Dan kau tidak perlu ikut, iya. Aku tidak mempercayainya. Tunggu di sini. Aku akan mengikutinya. Akhirnya. Nah, adik-adik pernah lihat nggak film ini? Tempat apa ini? Selamat datang di rumahku, Dek. Kamu tinggal di sini? Percayalah, kau tidak ingin ada di bawah sana ketika naga laut sedang makan. Kenapa kamu butuh pedang? Kita akan pergi ke tempat yang cukup berbahaya. Aku telah mencobanya belasan kali, tapi tetap tidak beruntung. Mungkin beda kalau bersamamu. Bahaya seperti apa sebenarnya? Pertama, ada makhluk seram. Twitch! Spike! Hei, pergi! Apa yang kau lakukan, Dek? Bersiap untuk potong sulurnya. Apa? Kau sudah gila ya? Kenapa? Aku tahu rencanamu. Kau sama beraninya denganku. Lagi! Laksanakan, Ketet. Sekarang! Kayaknya kamu harus tidur, Leona. Aku tidak ngantuk. Hanya butuh sedikit istirahat. Lanjutkan ceritamu. Dari semua pelaut hebat yang ada, satu yang paling terkenal, Kapten Broto yang hebat. Hello? Spike? Twitch?
Leona, tadi itu apa? Cuma serangga. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Apa yang lain akan baik-baik saja? Aku yakin mereka nggak apa-apa. Yuk kita baca buku lagi. Bantu aku. Kau selamatkan aku, Dek. Takkan kubiarkan kamu jatuh. Sebetulnya kau bisa, tapi kau tidak melakukannya. Aku berutang budi, Dek. Kamu pasti melakukannya juga. Aku, jika saja dulu, aku tidak ingin selamanya jadi perompak. Andai saja aku punya kesempatan. Kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini. Benar, aku. Ayo, pedal Bob, menuju perut jaga laut. Kau akan lihat sekarang. Next. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau baca Matius 16 ayat 3. Buka Alkitabnya di dalam Matius 16 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rupa langit kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Sekali lagi ya, kakak ulangin buat adik-adik semua. Matius 16 ayat 3. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi mereka tadi kakak udah bilang, mereka tahu bahwa tanda akan hujan, tanda panas mereka tahu, tetapi tanda-tanda zaman mereka nggak tahu. Ya, yang tahu itu hanya siapa? Mesias Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, tanda Mesias kita lihat yang pertama, adik-adik. Apa benar Yesus dari Nazaret bisa menyembuhkan kelumpuhan? Ya, itu benar. Yesus melakukan banyak mukjizat. Aku sudah lumpuh selama 8 tahun. Aku tidak bisa lagi berdagang, juga menaiki tangga ke rumah Tuhan di Yerusalem seperti yang dilakukan orang. Aku mau bertemu dengan Mesias. Aku yakin dia sudah menyembuhkanku. Tapi sekarang tentu saja aku tahu itu sudah terlambat. Dan aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Kau tidak akan pernah tahu. Aku melihat dia menyembuhkan orang sakit, cacat, dan mengusir setan-setan. Aku ingat dia merangkul penderita lepra dalam pelukannya, dan orang itu sembuh. Yesus memiliki seorang sahabat bernama Lazarus, yang suatu hari meninggal tiba-tiba. Yesus kemudian pergi ke makamnya dan berteriak, Lazarus, 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 keluarlah. Lazarus muncul dari makamnya dan hidup. Keinginan Tuhan sangat kuat. Lalu, lanjutkan Petrus, tolong beritahu aku lebih banyak tentang Mesias. Itu membuatku merasa lebih baik. Suatu hari di Samaria, Yesus duduk di samping sumur dan meminta minum kepada seorang wanita yang sedang menimba air. Para murid sudah pergi ke kota untuk membeli persediaan. Wanita itu tidak tahu dengan siapa dia bicara. Dan Yesus melihat ke dalam hatinya dan melihat dosa-dosanya. Dan berkata bahwa dia mengetahui wanita itu punya 5 suami. Wanita itu mulai percaya pada perkataannya. Yesus adalah Mesias anak Tuhan. Jika dia telah melihatku, jika dia telah menyentuhku, dia sudah menyembuhkan aku, membuatku bisa berjalan. Aku yakin itu. Katakan padaku, Aeneas, kau percaya padanya? Ya. Baiklah, kalau kau benar-benar percaya, berdiri di atas kakimu, berdiri dan berjalan dari tempat tidurmu. Tapi Petrus, bagaimana kau bisa mengharapkan aku berdiri? Aku sudah cacat begitu lama, tidak mungkin aku bisa. Tapi apakah kau percaya bahwa Yesus dari Nasrani adalah Mesias yang dikirim Tuhan? Ya, aku percaya. Petrus, sekarang dia bisa berjalan lagi. Perlihatkan syukurlah. Benar. Mengapa kau mencium tanganku? Aku bukan orang yang berhak mendapatkan terima kasih. Bukan aku yang menyembuhkanmu. Ini adalah Yesus, anak Tuhan. Dia juru selamat kita. Tapi Petrus, kau tidak bisa pergi. Lihat cuacanya. Tidak, Aeneas. Aku harus meninggalkanmu. Aku adalah hamba Tuhan. Aku harus melakukan tugasnya. Dan lihat, hujan sudah berhenti. Nah, tanda Mesias yang pertama kita lihat adik-adik. Orang lumpuh. Di sini tadi ada yang pertama adalah orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di dalam Matius Kisah Rasul 9 ayat 32.
Di situ dikisahkan bahwa Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Rasul Petrus berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan di semua tempat. Nah, dia datang di sebuah kota yang bernama Lida. Di Lida ada seorang yang sudah terbaring lumpuh selama berapa tahun? Adik-adik tahu? Selama 8 tahun. Ada seorang lumpuh di Lida selama 8 tahun. Dia nggak sembuh karena sakitnya. Nah, Petrus ketemu dengan dia. Terus di situ Petrus bercerita tentang seorang Mesias, bercerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, banyak melakukan kesembuhan, bahkan banyak melakukan hal-hal yang orang mungkin gak bisa lakukan, tetapi Tuhan Yesus bisa lakukan. Siapa orang tadi yang lumpuh? Adik-adik tahu namanya? Eneas. Ya, Eneas ini lumpuh selama 8 tahun gak bisa berjalan. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Namun di sini Petrus menghampirinya dan berkata, hari ini Tuhan Yesus akan menyembuh engkau. Bangkitlah, katanya, berjalan, kemaskanlah tempat tidurmu, engkau sudah sembuh. Inilah tanda pertama Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus bisa melakukan kesembuhan, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizatnya lewat siapa saja, adik-adik. Di sini kita lihat Tuhan Yesus menunjukkan tandanya sebagai Mesias melalui siapa tadi? Petrus, ya. Dia melalui Petrus, orang yang lumpuh, Eneas ini lumpuh selama 8 tahun, bisa disembuhkan. Itulah tanda-tanda Mesias, tanda-tanda Tuhan itu ada, adik-adik. Ya. Jadi kalau kita percaya, kita imani, walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi kita percaya, kita punya iman yang kuat, maka kita akan sembuh seperti Eneas ini. Dia cuma mendengar cerita dari Petrus, tetapi dia percaya, dia imani. Akhirnya apa yang terjadi? Eneas ini sembuh. Nah, dan di cerita berikutnya lagi masih dengan si Petrus ini, nggak jauh dari situ ada kota yang bernama Yope. Nah, masih dekat dengan Lida. Di situ juga ada seorang murid yang sakit terus meninggal. Apa yang terjadi dengan murid itu? Dibangkitkan lagi oleh Petrus, oleh Tuhan Yesus dengan perantaraan Petrus. Orang yang meninggal di Yope ini hidup kembali. Oleh sebab itu adik-adik, inilah tanda Mesias itu ada, nyata, Tuhan itu ada. Dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa melakukan apa saja melalui siapa saja yang dia kehendaki. Ya, jadi seperti ini kita sudah belajar tanda Mesias yang pertama adalah orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dia percaya, dia imani bahwa Tuhan itu ada. Akhirnya orang lumpuh ini sembuh. Ya, jadi Tuhan menggunakan perantaranya Petrus. Akhirnya tanda Tuhan, tanda Mesias ini dinyatakan dan orang itu sembuh. Kita lihat tanda yang kedua, adik-adik. Menyingkirlah, mundur, mundur. Hati-hati Tuhan, orang tua itu menderita kusta. Dia menyuruh kita untuk mundur. Jangan takut. Tuhan, jangan sentuh dia. Dia berpenyakit, berbahaya. Jangan cemas, Jim. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Jika kau mau, kau bisa menyembuhkanku. Itu yang aku inginkan. Sembuhlah sekarang. Apa yang terjadi? Dia menyembuhkan penyakit kustanya. Hilang penyakitnya. Aneh sekali. Dia menyembuhkan penyakit kustanya. Kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan bersamanya. Kau sudah menyembuhkanku. Terima kasih banyak. Pergilah ke kuil dan bertobatlah. Jangan beritahu siapapun yang terjadi di sini. Ingat itu. Terima kasih. Puji Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, tanda Mesias adalah orang kusta. Di sini Yesus menyembuhkan orang
kusta. Kita bisa lihat di dalam Matius 8 ayat 2, di situ ada, adik-adik bisa baca di dalam Matius 8 ayat 2, Yesus menyembuhkan orang kusta. Padahal kalau adik-adik baca dalam Alkitab, orang kusta ini yang dengan penyakit kusta ini adalah orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipinggirkan, disingkirkan dari keramaian, orang yang ditaruh tempat yang gak ada orang. Dia nggak boleh bergumul, dia nggak boleh bergabung dengan orang-orang lain. Karena apa? Karena sakit kusta ini bisa menular adik-adik. Tetapi di sini tanda Mesias, Tuhan sendiri ya adik-adik menunjukkan tanda bahwa Tuhan itu ada dengan menyembuhkan orang kusta. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa orang kusta ini nggak ada orang yang berani mendekatinya. Karena apa? Karena takut tertular. Tetapi Tuhan Yesus karena dia seorang Mesias, dia menunjukkan tanda kekuasaannya, tanda kebesarannya. Dia menyembuhkan orang tersebut. Adik-adik pernah dengar tentang cerita seorang biarawati Katolik yaitu Mother Teresa? Nah, Mother Teresa adalah salah satu orang yang mendapat Nobel Perdamaian. Dia seorang biarawati Katolik, terus dia mengabdi di Kalkuta, India. Dia merawat orang-orang yang dengan penyakit kusta. Nah, di sini juga Tuhan menunjukkan bahwa tanda Mesias itu, tanda Tuhan itu ada melalui perantara orang-orang yang memang dipakainya. Jadi kalau adik-adik percaya, adik-adik yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Yang pertama tadi si Petrus, kita lihat Tuhan memakai Petrus untuk menunjukkan tanda Tuhan itu ada. Ya, sama dengan orang penyakit kusta ini Tuhan sendiri yang turun langsung. Dia menyembuhkan orang yang dengan penyakit kusta. Padahal penyakit kusta ini dijauhi oleh orang-orang. Karena apa? Karena penyakit kusta ini berbahaya, bisa menjangkit kalau kita mendekati orang tersebut. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan tanda kebesarannya, tanda kuasanya. Dia mendekati orang yang sakit kusta ini dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Sembuh. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia itu besar, dia itu berkuasa. Ya, jadi kita harus meyakinkan, kita harus benar-benar mengimani bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan akan menunjukkan tanda-tandanya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita lihat yang ketiga adik-adik, tanda Mesias.
Nah, kita lihat tanda Mesias yang ketiga, adik-adik. Orang buta. Di sini Yesus menyembuhkan orang buta di dalam Matius 9 ayat 27. Di situ adik-adik bisa baca 2 orang buta disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan ingin menunjukkan tanda kebesarannya. Orang buta disembuhkan. Nah, kalau adik baca di dalam kitab Matius, di situ banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, terus yang janda pendarahan itu juga sembuh. Dia menunjukkan tanda-tandanya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Ketika kita percaya dan yakin, Tuhan itu akan menunjuk tanda-tanda kebesarannya Tuhan ya. Jadi kita hari ini belajar apa adik-adik? Tanda Mesias. Yang pertama kita sudah belajar tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi Tuhan menggunakan siapa saja untuk menunjukkan tandanya. Memakai adik-adik bisa, memakai kakak bisa, memakai teman-teman yang lain juga bisa. Tuhan memakai siapa saja untuk menunjukkan tanda bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Ya, jadi yang pertama adalah Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 8 tahun. Siapa namanya? Eneas. 8 tahun Eneas lumpuh, terbaring, tidak bisa kemana-mana di tempat tidurnya. Tetapi pada hari itu Petrus datang kepadanya dan menceritakan tentang apa yang Mesias lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Eneas ini percaya. Apa yang terjadi? Eneas sembuh. Adik-adik pernah dengar nggak akhir-akhir ini yang kemarin-kemarin itu sempat viral, di mana itu di Brazil atau di mana itu yang ada festival setanis itu? Jadi mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Ada orang yang jadi iblis, terus ada orang yang jadi Tuhan Yesus. Terus yang Tuhan Yesus ini ditarik-tarik, dipukul-pukul, dijambak-jambak, seolah-olah bahwa setan ini di atasnya Tuhan. Setan ini menyiksa Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Enggak sampai beberapa bulan, enggak sampai berapa minggu, enggak sampai berapa hari. Tuhan menunjukkan bahwa tanda Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak bisa dipermainkan adik-adik. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu ada benar-benar. Jadi kita nggak boleh mengolok-olok Tuhan Yesus adik-adik ya. Kita harus belajar. Nah Tuhan Yesus juga memakai siapapun untuk menunjukkan tanda-tandanya. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Tuhan bisa memakai adik-adik, orang tua, kakak kita, kakak sendiri juga. Jadi semuanya Tuhan bisa pakai. Nah, yang kedua adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ini Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Padahal penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat berat. Karena orang yang penyakit kusta ini diasingkan. Ya, disuruh sendirian, nggak boleh bergabung dengan orang lain. Karena kalau orang yang sehat mendekat atau menyentuh orang yang sakit kusta ini, maka penyakitnya akan menular. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Kuasa menyembuhkan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang ini sembuh. Dan di dunia ini juga ada. Tadi kakak udah bilang, Mother Teresa. Dia seorang biarawan Katolik. Dia mendapat Nobel Perdamaian. Dia merawat orang-orang dengan penyakit kusta di India. Ya, jadi Tuhan memakai siapa saja adik-adik. Ingin menunjukkan bahwa tanda Tuhan itu ada. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta. Kalau kita percaya, kita imani bahwa Tuhan itu ada, Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah kita harus percaya, kita harus imani bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Lewat siapa? Siapa saja. Entah dari manusia, Tuhan bisa menunjukkan kebesarannya dengan media tanaman mungkin. Atau apa, seperti kisah siapa? Adik-adik ingat tentang Musa? Tuhan menunjukkan rupanya dalam bentuk apa? Api yang menyala-nyala. Nah, jadi Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, hari ini adik-adik kita sudah belajar tentang apa? Tanda Mesias. Tanda Mesias yang pertama tadi adalah orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yang kedua adalah tanda Mesias, Tuhan menyembuhkan orang
kusta. Yang ketiga adalah Tuhan menyembuhkan orang buta. Nah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus apa? Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu akan menunjukkan tanda-tandanya melalui siapa saja yang Tuhan kehendaki. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Mari kita mau mengakhiri firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat kejadian-kejadian yang mengherankan bagi kami. Tuhan, ajarkanlah adik-adik kami semua anak-anak-Mu percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu selalu berkuasa di setiap kehidupan kami. Tuhan, tunjukkanlah tanda-tanda-Mu kepada adik-adik, kepada kami semua Tuhan. Bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami semua anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini boleh menumbuhkan semangat kami, menumbuhkan iman kami, karena kami percaya Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.